Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan beribadah sesuai dengan tata cara ibadah kita. Pada kesempatan ini, pada tata cara ibadah minggu bentuk 3. Dan hari ini kita akan dituntun oleh salah satu penatua Bipra Wilayah Bitung 3. Oleh karena itu, tentunya dalam rangka kegiatan-kegiatan pelayanan, maka saat ini Wilayah Bitung 3 memberikan atau mengutus hamba Tuhan Penatua Wanita Kaum Ibu Wilayah Bitung 3, Penatua Ibu Veronica Sundana Tanot. Saya undang bangkit berdiri. Marilah kita berdiri dan kita memuliakan ibadah ini. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan kita saat ini sebagai nats pembimbing di dalam Ulangan 10 ayat 17 berkata, Sebab Tuhan Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Tongkat Tuhan. Tongkatku Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kabut seorang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah, sukar dan penat. Bapa hentarlah tongkat
ku berperang, kau beri mahkotaku. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam sorga, di saat ini Tuhan kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur banyak terima kasih kepadamu. Di mana oleh karena tuntunan kasih Tuhan, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Saat ini Tuhan kami akan beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan sebagai jemaat-Mu. Agar ya Tuhan di dalam persekutuan kami ini Tuhan, kami boleh diberkati. Dan oleh karena itu Tuhan menyadari Tuhan, di dalam kehidupan kami ini banyak salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, suci kuduskan kehidupan kami. Layakkan kami saat ini Tuhan. Karena kami pun menyadari Tuhan kami sebagai umat yang berdosa. Siapkanlah hati dan pikiran kami, bahkan pun Tuhan Engkau mau ampun salah dosa kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, Dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Mari puji Tuhan Yesus. Mari puji Tuhan Yesus. Dia juru selamat dunia. Mari sembah, sujud padanya. Dialah Raja dunia. Berita keselamatan harus kita sebarkan, agar banyak orang tahu dan mau datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam sorga, saat ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu dalam satu persekutuan di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami rindu Tuhan dengan lewat sapaan berita firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau kuduskan kehidupan kami semua Tuhan, agar ketika kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu, biarlah firman ini Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah firman ini Tuhan benar-benar dapat termotivasi ataupun itu dapat terpakai di dalam tugas dan tanggung jawab kehidupan kami sehari-hari.
hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dia penuh dengan kekurangan, tetapi hamba yakin dan percaya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak hamba-Mu ini. Berkatilah kehidupan kami, kuduskanlah kami Tuhan, agar kami layak untuk sapaan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di saat ini di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16. Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan membaca berbalas-balasan atau secara litani dengan perikop judul Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Karena bukanlah orang yang mendengar hukuman Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, melakukan apa dituntut hukum Allah, maka walaupun mereka memiliki hukum Taurat, mereka menjadi orang-orang bebas. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Demikianlah firman Tuhan. Harap saja pada Allah. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang ela. Firman Tuhan tiada salah, asal kau percaya bertetap, yang berharap
terus selalu dan percaya Tuhanku tiada ia akan malu, hanya akhirnya menang. Berharaplah, jangan kau bimbang dan segan. Bernantilah, berharap sambil beriman. Sebelum khotbah, dipersilakan puji-pujian yang sudah disiapkan. Puji-pujian pada kesempatan ini, yang pertama diberikan kesempatan kolom 21. Setelah itu kolom 1, kemudian komisi PDP. Diberikan kesempatan jemaat kolom 21.
Selanjutnya kami berikan kesempatan jemaat kolom 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan seluruh anggota Komisi PDP
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan bahwa di dalam kehidupan keluarga, mereka dengan penuh kerinduan untuk membawa anak mereka untuk ada dalam satu persekutuan di rumah Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami akan menyebut nama anak, mohon untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama, adik Mary Yulistina Pak, keluarga Pak Sahoy, Jemaat Kolom 6. Adik Fernando William Mandagi, dalam keluarga Mandagi Orotikan. Dan yang ketiga, adik Marcelino Misel Mandagi, dalam keluarga Mandagi Awit. Maaf kalau salah dibaca. Maaf, keluarga Mandagi Mokotika. Maaf. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita untuk berdoa buat ketiga anak yang terkasih ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam sorga, dalam persekutuan di saat ini, ada kerinduan ketiga keluarga di tempat ini, keluarga Mandagi Mokotika, keluarga Mandagi Aif, dan keluarga Pak Sahoy. Mereka dengan penuh kerinduan membawa anak-anak mereka terkasih untuk ada di hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Bapa kekal dalam kudus, biarlah Tuhan dengan satu kerinduan kami sebagai orang tua, sebagai jemaat, membawakan kehidupan anak ini ada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan melihat pertumbuhan, perkembangan anak-anak yang terkasih ini. Mereka masih kecil Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera senantiasa menaungi kehidupan anak-anak yang terkasih ini. Sehingga mereka dapat bertumbuh kembang di dalam kehidupan, berjemaat dan bermasyarakat. Terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini yang sudah membawa anak-anak mereka. Sehat-sehat selalu Tuhan untuk anak-anak mereka ini, bahkan pun keluarga yang sudah membawa anak kekasih ini. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus, di hari ini juga orang harus bersyukur kepada Tuhan bahwasannya bahwa Dia masih mengasihi kita, sehingga Dia masih memberikan waktu, kesempatan untuk kita ada di rumahnya yang kudus di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita sebagai manusia, kita itu tidak terlepas dari pantauan, bahkan pun kita terlepas dari pengawasan daripada Tuhan kita sebagai juru selamat kehidupan kita ini. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini manusia, tentunya torang dalam hidup ini menyadari bahwa torang punya Allah, di mana Allah menciptakan kita sebagai manusia itu merupakan menurut gambar dan rupa Allah.
Sehingga kehidupan kita manusia ini tidak ada yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan kita sebagai umat manusia, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Tentu kita masing-masing bertanggung jawab atas apa yang Tuhan memberikan kehidupan kita ini di dalam setiap tugas ataupun dalam pekerjaan kita, talenta kita, atau sesuatu hal yang tentu membuat kita sebagai umat ciptaan Tuhan tentu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan kita serupa dan segambaran dengan Dia, bukan berarti torang sebagai manusia ini torang mau atur kehidupan kita. Seakan-akan torang pe kehidupan ini torang pikir hidup torang ini torang yang berkuasa, tanpa sadari bahwa torang diciptakan Tuhan. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kadangkala kehidupan kita manusia ini seringkali lupa diri, bahwa torang tidak menyadari bahwa penyelamatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Sehingga hidup kita ini, dorang bilang jangan semau gue, artinya jangan torang ikuti dengan trompet kata hati. Setiap kehidupan kita ada aturan yang harus torang ikuti. Contoh torang di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu torang harus mentaati perintah-perintah dari pemerintah yang ada. Dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam hal yang terkecil pula, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam lingkup keluarga kita. Tentu di dalam kehidupan keluarga kita sebagai istri, torang harus sesungguhnya harus menyadari tanggung jawab kita. Sebagai juga suami, torang harus menyadari tanggung jawab kita. Bahkan pun sebagai anak, torang harus menyadari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, torang pe kehidupan ini, torang tidak selayaknya untuk hidup mengatur diri sendiri. Dalam arti kehidupan orang ini ada aturan. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, seringkali orang sebagai umat ciptaan Tuhan selalu bertindak menjadi hakim atas orang lain. Yang jelas ya, paling orang kehidupan manusia kadang orang sadar karena keegoisan orang, sehingga orang tidak sadar bahwa ketika orang ada atau beradaptasi dengan sesama kita ataupun dalam lingkup keluarga terkecil kita, keluarga, orang di sana tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertindak semau gue kita, sehingga lewat yang orang lakukan itu menimbul suatu kejahatan, sehingga pula dalam kehidupan kita sesama manusia ada yang tersakiti. Ya, sangat jelas ya, kalau orang sebagai manusia itu tidak dapat dipungkiri kehidupan kita. Sering orang selalu menyakiti sama kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tanpa menyadari perbuatan kita, seringkali orang menghakimi orang. Padahal tanpa disadari, seringkali orang itu yang banyak kesalahan. Orang selalu menuding kesalahan orang lain. Coba lihat orang kalau mau marah orang, kalau orang tunjung begini, 3 jari menghadap orang, 1 jari menghadap yang dia tunjung. Tanpa orang sadari bahwa kehidupan orang ini, orang selalu hanya melihat sisi di luar saja. Orang tidak melihat sisi dalamnya. Apakah orang itu berbuat seperti demikian? Tanpa itu orang sadari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perenungan kita di saat ini, ataupun dalam pembacaan kita di dalam Roma 2 ayat 1 sampai dengan 16 ini, menceritakan bagaimana
umat manusia yang dalam kehidupannya sering menghakimi sesama kita, di mana Tuhan sungguh tidak memandang bulu terhadap kita sebagai manusia. Tidak akan mungkin sebagai ciptaan Tuhan. Orang tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih Penyayang. Dia tidak pernah memandang bulu. Bagaimana orang kehidupan di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai tema perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini yang diturunkan oleh Sinode lewat MTPJ, bahwa Allah tidak memandang bulu. Artinya saudara-saudara, setiap kesalahan yang dibuat manusia tentu akan memperoleh hukuman. Orang tahu bersama ketika orang bersalah, orang pasti dihukum. Jadi tidak ada kehidupan kita di dunia ini ketika orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, orang tidak ada penganjarannya. Walaupun sesungguhnya dalam kehidupan kita ini paling orang merasa Tuhan kok nalia, Tuhan kok lihat ada baking ini, Tuhan kok lihat ada baking sakiti pak ini, pak itu, pak tapi istri atau tapi suami, bikin baking jo. Namun tanpa orang pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini Tuhan mencatat segala sesuatu yang orang lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara dalam kasih Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini tentu kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang penuh kasih. Dia telah merelakan hidupnya mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Apakah balasan kita terhadap Tuhan ketika dalam kehidupan kita ini sering tolong menghakimi sesama kita? Selayaknya bahwa kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sesungguhnya marilah orang sadar bahwa hidup ini hanya sekali saja. Jangan ada kata menyesal, baru orang mau bilang, oh Tuhan, kenapa orang sebegini? Nanti orang bilang Tuhan semua kuti di telinga, baru orang, oh Tuhan, kenapa? Jangan ada kata menyesal. Ketika masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini, bahwa jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dibuktikan di dalam Kristus dan nyata benar dalam setiap kehidupan kita ini. Walaupun sesungguhnya Tuhan seringkali melihat orang manusia ini berbuat salah, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Biar orang selalu malas datang ibadah ataupun orang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tapi masih membuat orang untuk ada waktu dan kesempatan untuk selalu membenahi diri. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tentunya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini sesungguhnya kita adalah ciptaan dan anugerah dari Tuhan. Janganlah kita selalu bertindak semena-mena terhadap sesama kita ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita baik dan benar di hadapannya, tetapi oleh karena anugerah supaya kita tidak binasa oleh dosa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sebagai jemaat warga gereja kita diingatkan untuk meninggalkan semua perbuatan jahat dan kembali hidup di dalam tangan Tuhan, bertobat, membaharui hati dan pikiran kita, serta beralih dalam gelap kepada terang, sehingga di dalam kehidupan kita ini tidak percuma. Dalam arti orang di dalam kehidupan ini Tuhan masih memberikan kesempatan, pergunakan. Sehingga walaupun Tuhan seringkali menyatakan atau memberikan suatu pergumulan dalam kehidupan kita ini,
Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tetap selalu mengasihi kita, asal pun ada timbal balik di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Hiduplah jadi terang, dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah merupakan ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga ada kemuliaan Tuhan yang datang di sana. Janganlah kita selalu menghakimi, dan biarlah firman Tuhan di saat ini yang menjadi suatu tema untuk kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Janganlah kita selalu memandang bulu terhadap sama kita, tetapi biarlah kehidupan kita ini ada dalam satu penyelamatan Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita masing-masing, ataupun sesungguhnya Tuhan selalu akan memberikan berkat-berkat yang tak terhingga buat kita, sehingga Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada, sehingga kita pun selalu dipakai Tuhan untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan ikuti pelayanan sakramen baptisan kudus. Kita akan ikuti pelayanan sakramen baptisan. Saat ini kami mengundang anak atas nama Brooklyn Athena Watung. Orang tua Fripo Watuna SST dan Ibu Kristi Katuk. Untuk saksi baptisan yang pertama, kami mengundang ke depan. Kalau kami sebut satu atau kami menyebutkan nama, bisa kita undang ke depan. Orang tua saksi baptisan pertama, Pendeta Dr. Anita Ingrid Tuela MTH. Doktor. Kedua, Yance Ferry Lonteng. Tiga, Indra Makalau, Sarjana Teknik. Kemudian Quinsia Amanda Manitik MKes, Bribda Juan Mandagi, Wulan Nitan Rumambi Sarjana Ekonomi, Alan Budi Kambei, Marifni Profia Nelwan SM, Jessica Flavia Rawung, Renata Vinka Rengkung SM, Grace Meyumi Pulingkareng, Ricky Marklino Sumampo, Sarjana Hukum. Pengajaran baptisan jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab, sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksudkan dengan bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak. Baptisan adalah tanda perjanjian Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya.
Inilah yang dimaksudkan dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan tentang baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Itu berarti termasuk anak-anak yang mendapatkan pelayanan baptisan. Peristiwa air bah di mana Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan menurut kitab 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Bagi kita dikiaskan dengan baptisan yang dimaksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Di dalamnya terkandung makna sebagai kiasan keselamatan berlaku bagi keluarga termasuk anak-anak. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perhatikanlah bahwa yang dipersoalkan bukan cara, entah curah, percik atau selam, tetapi dalam nama Allah, dibaptiskan dalam nama Allah, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya, dibaptiskan dalam nama anak, memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup, dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya, lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, keluarga Watuna Katu'uk, dalam rencana Allah di dalam kehidupan keluarga, membawa anak Brooklyn yang terkasih ke dalam sakramen baptisan kudus. Tuhan, biarlah rencana Allah ini diberkati Tuhan di dalam kehidupan anak ini, menjadikan dia anak yang ada dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Masa tumbuh kembangnya ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Diberkati Brooklyn, diberkati orang tua, tetapi juga orang tua rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena telah dibacakan tadi nama-nama baptisan, janji baptisan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita, anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul, agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara secara Kristen. Maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara
dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang tua dan orang tua baptis, apakah jawaban saudara-saudara? Amin. Pandang ya Bapa. Dalam rahmat-Mu kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Brooklyn Watuna, Brooklyn Athena Watuna. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh, meskipun angin keras dunia menderu,
hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersunggut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di surga yang bakal dengan Yesus berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku Karena damai yang penuh, meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku, karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan milik-Mu. Kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan, bahkan pun Tuhan kami boleh diberdengarkan lagi lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan tadi tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi biarlah firman ini benar-benar Tuhan dapat kami pakai untuk kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap selalu mengasihi sesama kami. Janganlah membuat kehidupan kami Tuhan jatuh ke dalam dosa, bahkan pun Tuhan kami hanya melihat sisi luarnya kehidupan sesama kita, sehingga kita umat kepunyaan-Mu selalu menghakimi di antara satu dengan yang lain. Tetapi biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak pernah memandang bulu di dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan dan ingatkanlah kami Tuhan untuk tetap kami selalu saling mengasihi, sehingga Tuhan kehidupan kami ini boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kekal dalam surga, dalam persekutuan saat ini pun Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan kami. Dalam persekutuan ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat-berkat yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami boleh dapat membalikan lagi kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tidak seberapa dengan apa yang sudah Tuhan berikan, namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memberkati segala apa yang sudah kami berikan ini. Bahkan pun Tuhan akan memberkati segala tugas pekerjaan kami yang sudah kami lakukan sehingga membuat kami mendapatkan berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, bahkan pun persembahan ini biar terpakai untuk pelayanan kasih dimanapun persembahan ini akan digunakan. Tuhan Yesus Bapa kekal dalam sorga, dalam persekutuan saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa
untuk kehidupan jemaat Gemim Baitul Grian, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Pendeta Philip Wandalo, Sarjana Teologia. Engkau selalu memampukan hamba-Mu ini Tuhan dalam tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pekerja Jemaat Baitul Grian ini. Mampukan dia Tuhan, sehat-sehatkan dia Tuhan bersama dengan kehidupan keluarga. Sehingga ya Tuhan dalam tugas kepelayanannya ini Tuhan, banyak jiwa yang dibenarkan. Seluruh pelayan khusus yang ada Tuhan, Engkau berkati. Bahkan pelayan khusus BIPTRA, komisi-komisi kerja, pegawai gereja, kostor, penasehat jemaat Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan mereka semua, sehingga mereka dapat menjalani tugas kepelayanan yang ada. Seia sekata bergandeng tangan, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehat-sehatkanlah mereka Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka tetap selalu hidup, bahkan pun bertanggung jawab dalam kepelayanan yang ada. Bapa kekal dalam sorga, berdoalah kami juga buat seluruh jemaat Gemim Baitul Grian, mulai dari masih dalam kandungan bayi sampai dengan lansia Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau melihat kehidupan mereka masing-masing, latar kehidupan mereka masing-masing, pergumulan yang mereka hadapi saat ini, pergumulan yang mereka jalani, biar Engkau berkati Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami tidak selalu berseru dan memohon kepadamu Tuhan, kami tahu Tuhan banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa seluruh jemaat di Jemaat Baitul Grian ini selalu Engkau memberkati. Bapa kekal di dalam sorga, dalam persekutuan saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat kehidupan anak-anak yang sudah dibawa di rumah-Mu yang kudus. Dalam kehidupan anak-anak yang masih bayi Tuhan, keluarga menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya kehidupan mereka, anak-anak mereka selalu ada dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Bahkan pun Tuhan, keluarga besar, keluarga Watuna Katu'uk, mereka sudah membawa anak mereka dalam pelayanan sakramen anak baptisan. Adik Brooklyn Athena Watuna, biarlah Tuhan lewat pemberian sakramen baptisan anak yang terkasih ini, kehidupan anak ini selalu diberkati oleh Tuhan. Dalam masa pertumbuhan perkembangannya Tuhan Kau berkati, sehat-sehatkan selalu kehidupan anak yang terkasih ini, bahkan pun kehidupan keluarga besar Watuna Katu'uk. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan memberi yang terbaik buat kehidupan keluarga ini. Berdoalah kami Tuhan, buat keluarga Tuhan yang berduka cita atas meninggalnya Bapak Deki Lonto dalam keluarga Lonto Malasai. Ketika Tuhan berkenan akan dilaksanakan sebentar untuk ibadah pemakaman jam 1 siang. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, pergumulan yang keluarga alami sangat berat Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau Allah yang selalu setia menghibur kehidupan keluarga ini di tengah-tengah gumul yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya keluarga ini Tuhan punya Allah yang selalu setia melindungi bahkan memberkati, walaupun di tengah-tengah gumul mereka, di mana Engkau sudah memanggil orang yang mereka kasihi, suami, opa, atau saudara-saudara kami ini, Bapak Deki Lonto. Biarlah Tuhan sukacita serta penghiburan, biarlah dimiliki oleh kehidupan keluarga besar Lonto Malasai. Bapa kekal dalam surga, berdoalah kami Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Terlebih Tuhan untuk pemerintah kami yang ada di kota Bitung ini, mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, sampai jajarannya, sampai pun Tuhan di tingkat RT yang ada.
Berkati pemerintah kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kepemerintahan yang ada Tuhan, berdasarkan akan takut akan Tuhan. Sehat-sehatkan buat pemerintah kami Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan, karena mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, lebih khusus di kota Bitung yang kami cintai ini. Bapa kekal dalam sorga, berdoalah kami Tuhan, di mana Engkau tahu ya Tuhan kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan, di seluruh entoro dunia ini Tuhan. Dengan adanya virus COVID-19 ini Tuhan, sampai detik saat ini pun Tuhan, masih ada yang mengalami akan pergumulan adanya virus corona ini. Tuhan, kami memohon sekiranya Tuhan kasihanilah kami Tuhan, umat-Mu ini, dengan berbagai macam cara tindakan yang kami lakukan lewat pemerintahan yang ada. Sesungguhnya kami pun Tuhan menyadari Tuhan bahwa ini adalah suatu teguran kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang selalu melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Namun Tuhan, kami tetap selalu bersatu hati memohon pertolongan daripada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan mengangkat akan pergumulan yang kami hadapi ini Tuhan, sehingga ya Tuhan membuat aktivitas pekerjaan, aktivitas sekolah, ataupun tugas dan tanggung jawab, bahkan pun kepelayanan yang ada, membuat kami Tuhan terbatasi. Dan oleh karena itu Tuhan, kami pun menyadari bahwa kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu menopang akan program-program yang selalu dianjurkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Biarlah Tuhan kami tidak selalu membuat hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, membuat hal-hal yang selalu kehidupan sesama kita ataupun kehidupan manusia ini Tuhan ada dalam pergumulan dengan COVID-19 ini. Tetapi biarlah Tuhan kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Tuhan Yesus, Bapa kekal dalam sorga, kami pun berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami dalam pergumulan Tuhan. Mungkin ada yang sakit di jemaat Baitul Grian ini. Kami pun Tuhan tidak dapat sebut satu persatu, tetapi dengan tangan kuasa yang selalu menaungi kehidupan kami umat-Mu Tuhan, Engkau akan menjamah buat saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit. Kasih sayang Tuhan, bahkan darah daripada Tuhan Yesus Kristus akan mengobati segala penyakit, akan mengangkat segala beban derita yang dialami oleh saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan mereka senantiasa selalu ada dalam satu kehidupan takut akan Tuhan. Bahkan pun mereka menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Kehidupan jemaat-Mu Tuhan dalam lanjut usia, Engkau juga berkati ibu janda, bapa duda, anak yatim piatu, bahkan pun siapapun Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, mari Engkau berkati, Engkau kuduskan. Sesungguhnya Tuhan kami sebagai manusia Tuhan penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatas, banyak salah dan dosa yang kami lakukan. Tetapi biarlah lewat persekutuan-persekutuan yang ada, baik di jemaat, di kolom, di Bipra, persekutuan-persekutuan lainnya, tetaplah kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Biarlah kami tetap selalu memberi diri, sehingga ya Tuhan kehidupan kami ini selalu ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak hal Tuhan yang kami akan minta kepadamu. Tetapi biarlah kehidupan kami ini Tuhan, sesungguhnya Engkau memberkati. Bahkan pun Tuhan Engkau memberkati buat hamba-Mu Ibu Pendeta Sandy Makawalang yang sarjana teologi yang sudah melayani dalam sakramen baptisan kudus. Engkau juga berkati Tuhan dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya, sehat-sehatkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah doa syukur serta permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena yang Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, diundang kita berdiri. Sambil kita nyanyikan nyanyian penutup, diberikan kesempatan untuk kita memberikan kolekte ekstra untuk wilayah Bitung 3. Jadi para pelayan boleh melayani jemaat untuk pemberian kolekte ekstra untuk wilayah Bitung 3. Kita angkat pujian, alangkah indah hidup rukun. Alangkah indah hidup rukun, berdampingan penuh damai, tanpa memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan, baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan, baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan, baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang
pergi. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada kesempatan ini. Pertama-tama kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat yang hadir saat ini, bahkan seluruh jemaat, menyampaikan terima kasih kepada Penatua Veronica Sundana Tanot sebagai Penatua Wanita Kaum Ibu wilayah Bitung 3 yang telah melayani
Terima kasih atas perhatian seluruh jemaat maupun para pelayan. Shalom.